Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai podcast kali ini, kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Evi Ferawati Siaan. NIM saya 4411420053. Saya jurusan S1 Biologi di Universitas Negeri Semarang. Baik, di podcast kali ini saya ingin menceritakan tentang cerdas dalam bermedia sosial untuk meningkatkan multiliterasi zaman sekarang. Langsung saja yuk. Nah, kita harus tahu sosial media itu apa. Menurut para ahli yang bernama Chris Brogan pada tahun 2010, menurut beliau, yaitu media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya sebagian jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Nah, kita sudah tahu pengertian media sosial yang menurut para ahli. Selanjutnya, kita harus tahu tujuan media sosial itu apa. Tujuan media sosial itu merupakan sebagian media komunikasi alternatif untuk masyarakat. Berikut ini merupakan sebagian tujuan menggunakan media sosial secara umum, yaitu contohnya 1. Aktualisasi diri. Sebagian orang besar media sosial ialah tempat untuk aktualisasi diri mereka, menunjukkan bakat serta keunikan di media sosial, sehingga bisa dilihat banyak orang. Jadi tidak heran mengapa di kala ini banyak orang berlomba-lomba buat terkenal di media sosial mereka. Nah, bukan hanya di media sosial aktualisasi saja, ada juga di media pemasaran. Nah, di media pemasaran ini bisa digunakan untuk jadi tempat yang sangat potensial buat memasarkan sesuatu, yaitu bisnis, yang banyak tumbuh saat ini dipengaruhi oleh banyak orang untuk sebagian tempat promosi bisnis mereka. Selanjutnya, berikut ini jenis-jenis media sosial itu banyak banget. Jenis konten yang ada dalam media sosial itu tersebut juga sangat kaya dan beragam. Berikut beberapa sosial network yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google, dan lain-lain. Yang kedua itu ada forum komunitas online. Situs forum dan komunitas online umumnya dibagikan oleh perorangan atau berkelompok yang memiliki minat pada bidang tertentu. Para pengguna forum tersebut dapat juga dilakukan diskusi ataupun chattingan, dan cara memostingkan tentang topik yang berkaitan dengan minat serta hobi mereka. Beberapa contoh komunitas online: 1. Kaktus.com.id, 2. ADS.id, 3. Brandy.id, 4. Indowebs.com, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada situs blog. Nah, situs blog ini termasuk dalam kategori media sosial karena memungkinkan pemilik blog membacanya untuk berinteraksi. Umumnya, blog dibuat berdasarkan minat atau ahlian si pemilik blog, dan konten di dalamnya dapat dipengaruhi banyak orang. Beberapa contohnya situs blog yaitu ada dosenpinter.com, rumus.com.id, contohsoal.com.id, dan lain-lain. Kan kita sudah bahas
pengertian, tujuan, jenis-jenis media sosial. Habis ini, kita bahas yaitu kenapa kita suka menggunakan media sosial. Ada yang tahu? Alasannya, jika ada yang tahu, boleh komentar di video ini. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih alasan seseorang suka menggunakan media sosial. Nah, kita lanjut. Simak 7 alasan seseorang gemar menggunakan media sosial. Check it out. Yang pertama, yaitu mengikuti tren masa kini. Mayoritas masyarakat kita memang sangat up to date terhadap perkembangan yang terjadi, entah di dunia nyata maupun yang ada di dunia nyata. Bahkan, hampir semua mempunyai gadget, yang tua maupun yang muda. Jangankan anak muda, anak kecil aja sudah punya gadget. Bisa berhubung online lewat smartphone atau tablet. Semua serba canggih dan mudah. So, makin banyak yang ikut-ikutan mencoba hal baru yang sedang booming. Nah, yang kedua, yaitu ajang menjalin pertemanan. Anda sudah lama lost contact dengan kawan lama, Anda bisa berhubungan kembali melalui media sosial. Nah, yang ketiga, yaitu mengembangkan toko online. Toko online kian merak di Indonesia. Selain menggunakan website, para pedagang di toko online sering menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya agar bisnisnya makin tergerak. Yang keempat, yaitu berburu hadiah. Banyak promosi yang dilakukan oleh brand-brand yang terkenal dengan cara mengadakan kuis yang menawarkan hadiah. Yang kelima, yaitu sarana membangun jaringan. Seperti di dunia nyata, Anda pun bisa bersosialisasi dengan lebih banyak orang lintas daerah, bahkan lintas negara. Anda bisa mulai mengikuti beragam komunitas yang sesuai dengan minat Anda. Media sosial bisa dipertemukan Anda dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Bagi Anda yang memiliki bisnis, media sosial dapat memperluaskan jaringan Anda untuk memperoleh konsumer dari penjuru tanah air dan bahkan di luar negeri. Yang keenam, yaitu telaga ilmu dan sumber informasi. Anda dapat belajar lebih cepat dengan memanfaatkan internet. Banyak media sosial yang memang khusus dibuat untuk memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Anda. Anda dapat mengupdate berita baru yang sedang marak diperbincangkan. Anda pun dapat berpartisipasi dengan meng-share informasi yang bermanfaat tersebut kepada orang lain. Yang ketujuh, yaitu mengupdate media sosial dapat menghilangkan stres. Bagi Anda yang memiliki segudang aktivitas, baik itu belajar atau bekerja, seringkali mengalami stres dan jenuh, media sosial adalah salah satu cara ampuh melepaskan kejenuhan Anda. Anda bisa sharing dengan kawan-kawan, chattingan, dan banyak lagi. Mengupdate media sosial bisa menghilangkan bosan dan ngantuk saat Anda menunggu bis atau saat berjalan di kereta. Anda mungkin akan sedikit kepo, ingin melihat aktivitas teman-teman Anda. Berbagai pengalaman seru lewat juga dapat menghilangkan stres Anda. Setiap media sosial memang menawarkan segudang layanan dan membuat Anda merasa senang. Namun, gunakanlah secara wajar dan bijak. Jangan sampai keasikan Anda di media sosial membuat Anda lupa waktu, sehingga
produktivitas Anda semakin berkurang, memanfaatkanlah sebagai saran untuk berbagi manfaat dan kebahagiaan. Jangan sampai media sosial hanya digunakan untuk sarana mengeluh, galau, dan hal-hal yang tak bermanfaat lainnya. So, sudahkah Anda mengupdate media sosial pada hari ini? Kalau belum, jangan lupa update media sosial hari ini juga. Oke, dari saya terima kasih telah mendengarkan podcast dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. See you.